Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Dwi Arianti dengan NIM 230301545. Saya akan mempresentasikan makalah pemodelan dan simulasi. Yang pertama ada bab 1, Introduction to Simulation and Modeling. Simulation and Modeling yang memiliki cakupan luas dan relevansi dengan banyak disiplin ilmu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memperkenalkan teknik dasar seperti Monte Carlo, Simulated Analyzing and Soft Computing, memberikan contoh-contoh praktis sederhana, serta melatih mahasiswa dalam membuat program simulasi berbasis komputer. Simulasi diperlukan karena banyak masalah di dunia nyata yang terlalu kompleks untuk diselesaikan secara analitik, tidak memiliki solusi eksak, atau terlalu mahal untuk diuji melalui eksperimen langsung. Selain itu, banyak sistem memiliki sifat non-deterministik atau kondisi acak yang membuat simulasi menjadi metode yang efektif untuk analisis. Simulasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyelidiki properti suatu sistem, namun hasilnya harus divalidasi dengan metode yang tepat, seperti solusi pendekatan, solusi Excel untuk kasus terbatas, analisis kualitatif, atau melalui pemeriksaan kode program. Kode simulasi harus dibuat dengan gaya pemrograman yang rapi dan terstruktur. Dalam proses memahami sistem, pendekatan yang dapat digunakan adalah eksperimen langsung pada sistem nyata atau membangun model, baik berupa model fisik atau seperti prototipe, maupun model matematis yang diselesaikan dengan analisis atau simulasi. Simulasi adalah teknik untuk menirukan atau memperagakan kegiatan proses atau fasilitas nyata yang disebut dengan sistem. Dalam keilmuan, sistem simulasi digunakan dengan membuat asumsi-asumsi tentang bagaimana sistem bekerja. Asumsi-asumsi tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk hubungan matematis atau logis, yang kemudian membentuk model untuk memahami perilaku sistem tersebut. Jika hubungan dalam model cukup sederhana, maka dapat digunakan metode matematis seperti aljabar, kalkulus, atau teori probabilitas untuk memperoleh solusi analitik. Namun, untuk sistem dunia nyata yang kompleks dan tidak bisa dievaluasi secara analitik, dibutuhkan pendekatan simulasi. Dalam simulasi, komputer digunakan untuk mengevaluasi model numerik dan data dipakai untuk memperkirakan karakteristik sistem. Simulasi memiliki banyak aplikasi seperti dalam perancangan sistem manufaktur, evaluasi sistem militer, pengembangan jaringan komunikasi, sistem komputer transportasi, layanan publik seperti rumah sakit dan restoran, sehingga analisis keuangan dan sistem ekonomi. Simulasi menjadi alat penting untuk memahami dan mengoptimalkan berbagai sistem di dunia nyata. Selanjutnya ada bab 2 dengan judul Dasar Statistik untuk Pemodelan dan Simulasi. Dasar statistik untuk pemodelan dan simulasi dimulai dengan konsep probabilitas, fungsi kerapatan probabilitas atau biasa disebut dengan PDF, dan fungsi distribusi kumulatif atau disebut dengan CDF, baik untuk kasus diskrit maupun kontinu. Contoh sederhana seperti pelemparan koin dan undian angka digunakan untuk menjelaskan bagaimana probabilitas dihitung dan divisualisasikan dalam grafik. Konsep ekspektasi matematika kemudian diperkenalkan mencakup rata-rata atau median dan modus untuk menggambarkan pemusatan data serta varian dan standar deviasi untuk menunjukkan penyebaran data. Nah, menurut Tribudi dalam jurnalnya di 2006, dalam kasus pelemparan 2 koin, probabilitas masing-masing hasil dapat dihitung dan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk memahami distribusi probabilitas. Selanjutnya dibahas probabilitas bersyarat, yaitu probabilitas suatu kejadian terjadi dengan syarat kejadian lain diketahui. Contoh-contoh seperti pengambilan kelereng tanpa pengembalian digunakan untuk memperjelas konsep ini. Teori tentang korelasi kemudian diperkenalkan untuk mengukur hubungan antara dua variabel acak. Langkah-langkah perhitungan kovarian dan korelasi dijelaskan dengan rinci, mulai dari mencari mean, deviasi hingga rumus korelasi, dilengkapi contoh perhitungan praktis. Menurut Fariza pada 2012-nya menjelaskan bahwa nilai ekspektasi atau rata-rata dari distribusi probabilitas adalah rata-rata tertimbang dari seluruh kemungkinan hasil, sedangkan varian mengukur simpangan rata-rata kuadrat dari mean.
Akhir bab memberikan beberapa soal latihan terkait semua materi yang sudah dijelaskan, termasuk menghitung penyelesaian, varian, deviasi, kovarian, dan korelasi baik secara manual maupun dengan bantuan program komputer seperti MATLAB atau C. Tujuannya adalah memperkuat konsep statistik sebagai fondasi dan membangun model simulasi berbasis probabilitas. Menurut Koironisa dan Wulan pada jurnal 2024-nya menekankan pentingnya pendekatan probabilistik dalam evaluasi investasi dan manajemen portofolio yang melibatkan perhitungan kovarian dan korelasi antara aset. Simulasi adalah peniruan operasi sebuah proses atau sistem nyata dilakukan secara manual atau komputerisasi untuk membentuk data buatan dan menarik kesimpulan tentang karakteristik sistem. Simulasi diperlukan ketika interaksi dalam sistem kompleks ingin dipelajari, eksperimen desain baru dilakukan sebelum implementasi atau sistem terlalu rumit untuk metode analitik biasa. Namun, simulasi tidak diperlukan bila masalah dapat diselesaikan secara sederhana, eksperimen langsung lebih mudah, atau sumber daya terbatas. Model dalam simulasi merupakan representasi sederhana dari sistem nyata yang tidak harus memuat semua atribut asli, melainkan disederhanakan untuk tujuan tertentu. Model harus dijelaskan secara praktis dan divalidasi agar bisa digunakan untuk menyelidiki perilaku sistem atau menjawab pertanyaan what if. Tipe model bisa fisik seperti model rumah atau matematis seperti persamaan I sama dengan M kali C pangkat 2. Pembangunan model adalah proses iteratif yang melibatkan observasi sistem nyata, pembuatan model konseptual berdasarkan asumsi dan struktur sistem, lalu penerjemahan ke bentuk yang dipahami komputer. Fokus pembelajaran berikutnya adalah model simulasi peristiwa diskrit yang bersifat dinamis dan stokastik. Selanjutnya ada bab 3 dengan judul pemodelan dan simulasi untuk sistem sederhana atau deterministik. Pemodelan dan simulasi untuk sistem sederhana atau deterministik yang disusun oleh Tribudi Santoso, Ahmad Basuki, dan Miftahul Huda dari ITS Surabaya. Materi diawali dengan problem 1, yaitu menentukan fungsi input berdasarkan output pada sistem dengan karakteristik khusus seperti impuls dan kondisi awal tertentu. Disajikan juga grafik perkembangan nilai terhadap. Selanjutnya, problem 2, mengajukan hubungan input-output dalam bentuk tabel nilai, dan tugasnya adalah menyusun algoritma dan program untuk mendapatkan persamaan hubungan. Problem 3-nya memperkenalkan operasi konvolusi antara sinyal input dengan fungsi sistem, di mana diberikan contoh nilai konkret untuk masing-masing dan diminta membuat program untuk menghitung hasil konvolusi. Dan pada problem 4, sistem dipresentasikan dalam koordinat yang menunjukkan jari-jari dan posisi pusat lingkaran untuk setiap diberikan tabel data. Tugasnya adalah mencari persamaan matematik yang menghubungkan dan serta membuat program untuk menghitung nilai pada rentang tertentu. Keseluruhan bab bertujuan melatih pemahaman konsep sistem deterministik melalui analisis matematis dan implementasi program simulasi. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan objek yang saling berinteraksi untuk mencakup suatu tujuan tertentu. Tergantung pada objektif pelajarannya, lingkungan sistem mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sistem, sehingga penting menetapkan batas antara sistem dan lingkungannya. Komponen utama dalam sistem mencakup entitas, atribut, aktivitas, keadaan sistem, dan peristiwa. Sistem dapat dikategorikan sebagai sistem diskrit, di mana perubahan terjadi pada titik waktu tertentu, atau sistem kontinu, yang berubah secara terus-menerus. Simulasi merupakan metode untuk mempelajari sistem melalui pemodelan, di mana model dijalankan secara numerik untuk mengamati pengaruh input terhadap output. Model simulasi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis: statis dan dinamis, deterministis dengan stokastis, dan kontinu dengan diskrit. Model statis tidak melibatkan faktor waktu, sedangkan model dinamis
mempertimbangkan perubahan terhadap waktu. Model deterministik tidak melibatkan komponen acak, sedangkan model stokastik melibatkan variabel acak. Pada simulasi peristiwa diskrit, perubahan keadaan terjadi pada titik waktu diskrit dengan pendekatan numerik, bukan analitik. Dalam simulasi, verifikasi dan validasi model sangat penting untuk memastikan yang dibangun benar dan akurat mempresentasikan sistem nyata. Verifikasi memeriksa apakah model diprogram dengan benar, sedangkan validasi memastikan kesesuaian model dengan kondisi real. Proses validasi bersifat iteratif, membandingkan hasil model dengan sifat sistem aktual untuk memperbaiki model jika diperlukan. Selanjutnya ada bab 4, pemodelan proses acak dan pembangkitannya. Bilangan acak adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara tidak terduga, dan dalam dunia komputasi bilangan ini biasanya merupakan bilangan acak semu yang penting untuk keperluan simulasi. Salah satu metode pembangkitan bilangan acak adalah linear congruential method atau LCM, dan di mana bilangan acak dihasilkan dengan formula tertentu untuk melibatkan konstanta penggali, penggeser, dan modulus. Algoritma ini juga dipraktikkan melalui pemrograman C, serta diberikan beberapa soal seperti membangkitkan bilangan acak dengan nilai awal tertentu dan memodelkan pelemparan dadu menggunakan LCM. Distribusi bilangan acak yang dibangkitkan dengan metode seperti LCM cenderung menghasilkan distribusi uniform. Namun, dalam beberapa kebutuhan diperlukan distribusi non-uniform seperti distribusi Gaussian. Untuk membangkitkan bilangan acak Gaussian, salah satu metode yang digunakan adalah metode Box-Muller yang mengubah dua bilangan acak uniform menjadi sepasang bilangan acak Gaussian. Contoh program sederhana diberikan untuk membangkitkan bilangan acak Gaussian dengan bahasa C menggunakan fungsi-fungsi matematika dasar. Dengan metode Box-Muller, pembangkitan bilangan acak juga dapat dilakukan dengan metode rejection, di mana bilangan acak X dan Y dihasilkan dan hanya nilai X yang memenuhi kriteria tertentu atau Y lebih kecil dari fungsi fx yang diterima. Metode ini berguna untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi tertentu seperti distribusi normal standar, nilai parameter seperti rata-rata, dan variansi ditetapkan untuk mengatur bentuk distribusi yang diinginkan. Studi simulasi dalam sebuah sistem melibatkan beberapa langkah penting, dimulai dari formulasi masalah, penetapan tujuan, hingga implementasi hasil simulasi. Proses ini mencakup konseptualisasi model, pengumpulan data, penerjemah model ke dalam bahasa pemrograman, verifikasi dan validasi model, desain eksperimen, pelaksanaan simulasi, analisis hasil, dokumentasi, serta implementasi nyata. Tujuan utamanya adalah membangun model sistem yang masuk akal dan representatif terhadap dunia nyata dengan mempertimbangkan variabel-variabel penting dan data yang relevan. Simulasi memiliki banyak kelebihan seperti kemampuan untuk mempelajari sistem yang kompleks, membandingkan berbagai rancangan alternatif, dan mempercepat studi sistem jangka panjang. Namun ada juga kelemahannya seperti hasil simulasi yang hanya berupa estimasi, biaya, dan waktu pengembangan yang besar, serta resiko salah satu interpretasi data. Tantangan umum dalam simulasi meliputi ketidakjelasan tujuan, desain eksperimen yang lemah, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam penggunaan simulasi. Dalam mendukung simulasi yang efektif, diperlukan software yang mampu menghasilkan bilangan acak, mengatur event, mengelola data, dan mendeteksi error. Sebagai tugas kelompok, mahasiswa diinstruksikan untuk membuat presentasi yang memiliki studi kasus. Hal ini bertujuan untuk melatih pemahaman tentang hubungan antara simulasi, pemodelan, serta teknik analisis sistem dalam berbagai konteks. Selanjutnya, bab 5 ada metode simulasi Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah pendekatan berbasis simulasi yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan menghasilkan sejumlah besar nilai acak atau sampling untuk mencapai hasil dengan tingkat ketelitian tertentu. Pendekatan ini melibatkan formulasi masalah, pembuatan overview sistem, penyederhanaan ke bentuk algoritma, hingga pembuatan program. Contoh sederhana penerapannya adalah simulasi pelemparan koin tunggal dan ganda, di mana probabilitas keluarnya muka atau belakang dihitung berdasarkan hasil simulasi banyak kali pelemparan. Penerapan metode Monte Carlo juga dapat digunakan untuk menghitung nilai V
Konsep dasarnya adalah melemparkan titik-titik acak ke dalam sebuah kotak yang di dalamnya terdapat seperempat lingkaran, kemudian menghitung perbandingan jumlah titik yang jatuh di dalam lingkaran terhadap jumlah total titik. Proses ini melibatkan pembangkitan bilangan acak untuk koordinat X dan Y dan pengecekan apakah titik tersebut berada dalam lingkaran dengan menghitung dan membandingkannya dengan 1. Nilai V kemudian dihitung menggunakan rumus sederhana berdasarkan rasio tersebut. Selain itu, Monte Carlo juga digunakan untuk memperkirakan nilai integral suatu fungsi seperti dengan cara melemparkan bilangan acak X, Y di dalam suatu area dan menghitung berapa banyak titik yang berada di bawah kurva fungsi, perbandingan antara jumlah titik di bawah kurva dengan total titik yang dilempar, dikalikan dengan luas area kotak memberikan estimasi nilai integral. Dengan pendekatan ini, metode Monte Carlo menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah matematika dan probabilistik yang kompleks melalui simulasi berbasis randomisasi. Selanjutnya bab 6 dengan judul metode Simulated Annealing. Simulated Annealing adalah metode optimasi yang terinspirasi dari proses annealing pada metalurgi, di mana material dipanaskan lalu didinginkan perlahan untuk mencapai struktur kristal yang stabil. Fenomena ini mencerminkan perubahan level energi sebagai fungsi dari temperatur, di mana energi sistem menurun seiring pendinginan. Dalam konteks optimasi, simulated annealing berusaha keluar dari jebakan lokal optimum dengan menaikkan temperatur secara terkendali sehingga sistem dapat mencari kondisi global optimum di mana energi minimum tercapai. Dalam implementasinya, metode ini menggunakan prinsip bahwa energi pada suatu state atau EK dalam energi pada state berikutnya atau EK tambah 1 saling terkait melalui ekspresi matematis berbasis perubahan energi relatif terhadap temperatur. Model ini diadopsi dari proses Monte Carlo yang diadaptasikan untuk mencari nilai-nilai optimasi. Strateginya melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas transisi yang bergantung pada seberapa besar perbedaan energi dan temperatur saat ini, memungkinkan sistem menerima solusi yang lebih buruk sementara demi menghindari jebakan lokal optimum. Algoritma simulated annealing diterapkan dengan membuat inisialisasi variabel, membangkitkan nilai-nilai acak untuk X dan Y, menghitung radius kuadrat, dan mengevaluasi apakah nilai tersebut diterima berdasarkan probabilitas tertentu. Proses ini diulang hingga mencapai iterasi tertentu. Kemudian hasil akhirnya digunakan untuk memperkirakan nilai V. Dalam contoh implementasi program C yang diberikan proses ini ditunjukkan dengan simulasi sederhana yang menghitung nilai V berdasarkan metode simulated annealing. Selanjutnya bab 7 pengantar algoritma genetika. Algoritma genetika atau genetic algorithm GE adalah metode simulasi yang berdasarkan pada prinsip genetik untuk mencari solusi optimal melalui pencarian keturunan dengan fitness function yang terbaik. Representasi solusi menggunakan bentuk kromosom biner yang mengalami proses mutasi atau crossover. Dalam kasus sederhana, digunakan operator mutasi untuk menemukan nilai optimal dalam suatu fungsi. Contohnya fungsi dengan rentang nilai 1 hingga 2.0. Proses algoritmanya diawali dengan pembuatan kromosom induk berupa vektor biner sepanjang 22 bit, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk desimal untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya. Fitness function dihitung untuk menentukan kualitas solusi. Generasi baru dibentuk melalui proses mutasi acak pada kromosom, dan solusi baru hanya diterima jika meningkatkan nilai fitness. Proses mutasi diulangi beberapa kali untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan nilai fitness maksimal. Implementasi algoritma ini ditunjukkan menggunakan bahasa pemrograman Turbo C. Program terdiri dari fungsi-fungsi untuk membangkitkan kromosom, mengkonversi biner ke desimal, menghitung nilai fungsi, dan melakukan mutasi genetik. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan nilai fitness seiring jumlah iterasi mutasi yang dilakukan, baik setelah 10 iterasi maupun hingga 100 iterasi, memperlihatkan kemampuan GE dalam mencari solusi optimal. Terus ini ada daftar pustakanya. Baik, itu saja presentasi makalah resume bab 1 sampai bab 7 dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.